Halo, dengan Bang Review di sini. Peace bang ya, peace bang, peace. Collab yuk bang, collab. Jauh Jogja. Ya, gak apa-apa, sekali liburan bang, saya bang. Ya. Action. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini gue mau curhat gadget. Dan gadget apa yang mau gue curhatin kali ini? Ini adalah Xiaomi Redmi 4 Prime. Ya, udah banyak banget yang request di tempat gue. Ini adalah Xiaomi Redmi 4 Prime. Terus ini apa? Ini adalah Xiaomi Redmi Note 4 punyanya Divi. Ya, gue pinjem buat gue compare kali ini dengan Xiaomi Redmi 4 Prime. Ya, ini punya siapa? Ini bukan punya gue. Lagi-lagi. Ini gue berhasil pinjam dari salah satu sahabatnya Divi dan orang yang sangat baik. Gue terima kasih sekali pada Mas Dani yang sudah meminjamkan ini dan akhirnya bisa gue cobain beberapa waktu untuk kemudian gue curhatin kepada kalian semua yang nonton video ini. Di video ini gue pengen curhat gadget, artinya gue gak cuma hanya mengkampanyekan gadget ini, tapi gue juga menistakan gadget ini dalam satu video. Jadi gue akan ulas beberapa alasan kenapa kalian sebaiknya beli Redmi 4 Prime ini, dan alasan kenapa kalian sebaiknya pikir-pikir lagi deh untuk beli Redmi 4 Prime. Pertama, karena ini bukan seri Note, jadi otomatis ukurannya tidak sebesar yang Note. Jadi menurut gue ini ukurannya compact banget. FYI, gue suka banget handphone yang compact, gue suka handphone yang enak gripnya. Jadi menurut gue ini enak banget gripnya. Body build-nya juga bikin ini terasa kokoh. Memang untuk sebagian orang ini akan terasa lebih berat, tapi gue suka handphone yang berat. Jadi menurut gue ini laki banget, ini gagah banget, ini gripnya enak banget. Enak buat dipegang-pegang. Maksudnya handphonenya. Yang kedua, alasan kenapa kalian sebaiknya beli Redmi 4 Prime. Ini menggunakan chipset Snapdragon 625 dengan RAM 3GB. Nih, yang ada di tangan gue ya. Yang artinya apa? Ini artinya ini cukup powerful untuk kegiatan sehari-hari atau daily task rutin. Untuk kalian yang suka gaming gimana? Menurut gue nggak ada masalah karena RAM-nya 3GB juga, multitasknya lancar, untuk memproses game-game HD juga lancar. Kalau nggak percaya, buktiin sendiri aja. Dan yang ketiga, alasan kenapa kalian sebaiknya beli Redmi 4 Prime. Ini menggunakan Snapdragon 625, yang artinya apa? Itu adalah chipset yang relatif lebih hemat dalam manajemen daya atau battery life-nya lebih panjang. Jadi buat kalian yang fakir charger atau kemana-mana tergantung sama powerbank, kalau kalian pakai handphone ini, menurut gue itu akan lebih berkurang. Battery life-nya, sepengalaman gue, ini cukup untuk 1 hari penuh. Pagi dicabut dari chargeran, paling baru malam mau tidur baru gue charge lagi. Jadi cukup banget untuk 1 hari penuh. Dan alasan berikutnya untuk kalian kenapa sebaiknya beli Redmi 4 Prime ini, harganya. Buset, ini harganya cuma 2,2 juta rupiah saat ini gue bikin video ini. Harganya bisa dibilang sama dengan Xiaomi Redmi Note 4 ini. Tapi kalau kalian compare dari sisi harga, value for money-nya ya, ini menggunakan MediaTek, ini menggunakan Snapdragon dengan harga yang sama. Ini 2GB RAM-nya, ini 3GB RAM-nya dengan harga yang sama. Kalau kalian punya uang 2,2 juta, mana yang kira-kira akan kalian beli? Sisi value for money-nya sangat-sangat tinggi menurut gua. Redmi 4 Prime. Hashtag mending Snapdragon dong. Enggak, tetap hashtagnya mending Xiaomi. Tapi sesuai konsep dari video-video gua, cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Ini memang terkesan keren banget dari kampanye-kampanye gue, tapi ini adalah saatnya gue akan nistakan. Buat kalian yang pengen beli ini adalah alasan-alasan kenapa kalian sebaiknya pikir-pikir lagi buat beli Redmi 4 Prime. Pertama, kalau kalian lihat handphone ini di bagian bawahnya nggak nyala, alias nggak ada soft light buttonnya. Jadi buttonnya ini nggak ada lampunya. Untuk yang biasa menggunakan handphone Android mungkin nggak terlalu masalah, tapi buat beberapa orang yang suka dengan soft light button menyala, jelas ini sebuah kerugian menurut gue. Buat kalian yang punya Redmi 4 Prime nyala soft buttonnya, tolong tulis di komen, karena sampai sekarang beberapa orang yang pakai Redmi 4 Prime juga soft buttonnya nggak ada yang nyala, ya orang-orang yang gue temuin. Jadi kalau kalian ngerasa Redmi 4 Prime kalian bisa nyala, gue kagum dan gue pengen tahu siapa aja yang bisa nyala soft buttonnya, tulis di komen. Dan yang kedua, ini belum menggunakan Type-C. Jadi masih menggunakan chargeran yang menurut gue sudah mulai ditinggalkan. Kalau kalian perhatiin handphone baru, bahkan Samsung A3 yang belum lama keluar, itu menggunakan Type-C. Jadi menurut gue teknologi USB Type-C ini udah akan dipakai di smartphone generasi baru. Dan ini belum mengadopsi itu. Jadi buat kalian yang berencana memakai ini dalam jangka panjang,
dan mempunyai handphone yang juga Type C kayak gue pakai USB Type C. Jadi kalau gue pengen pakai satu chargeran untuk beberapa gadget nggak bisa jadinya. Gue harus bawa beberapa chargeran sekaligus. Jadi menurut gue agak merepotkan. Kalau kalian suka dengan USB Type C, menurut gue ini nggak cocok untuk kalian. Dan alasan terakhir kenapa kalian sebaiknya pikir-pikir lagi untuk membeli Redmi 4 Prime. Ini udah gue coba untuk driving sekitar area sini tempat gue syuting. Gue nyalain GPS-nya, gue nyalain lagu sekaligus. Yang gue rasakan apa? Yang gue rasakan handphone ini entah kenapa terasa lumayan panas. Apalagi bodinya adalah metal. Jadi di tangan terasa lebih panas lagi. Untuk sebagian orang yang tidak terbiasa menangani handphone yang memiliki suhu agak-agak lumayan hangat atau gue nyebutnya handphone demam, mungkin ini nggak cocok untuk kalian. Emang sih handphone panas itu biasa, tapi buat orang-orang yang sumbu pendek itu nggak biasa. Gue nggak tahu ini penistaan atau kampanye sebenarnya, tapi gue pengen meng-compare kamera dari Redmi 4 Prime dengan Redmi Note 4 ya. Jadi ini akan gue compare secara langsung. Oke, ini adalah kamera belakang dari Xiaomi Redmi 4 Prime dan ini adalah Redmi Note 4. Ini adalah kamera belakangnya. Gue nggak tahu kamera belakangnya kayak gimana tampilannya, tapi Pak, menurut Bapak gimana hasilnya? Gelap, Pak. Apa masa depan Bapak? Maksudnya? Ini adalah kamera depan dari ini Redmi 4 Prime dan ini adalah kamera Redmi Note 4. Gue nggak bisa komentar banyak ya, tapi yang jelas ini view angle-nya dekat banget ya, padahal tangan gue panjangnya sama nih. Nah, ini adalah kondisi low light dan kalau bergerak kayak gimana? Nih, kalau gerak kayak gini kontrasnya. Tuh. Oke, itu tadi komparasi kamera belakang dan depan dari Redmi 4 Prime dan Redmi Note 4. Menurut gue setelah gue melihat hasilnya, ini belum gue edit ya, baru gue lihat hasilnya tadi dari handphonenya. Menurut gue ada problem di FPS-nya karena entah kenapa hasil playback-nya itu antara suara dan gambar nggak terlalu sinkron dua-duanya. Apa, Pak? Sinkron? Kripik sinkron. Sinkron. Ya, maaf lidah saya terlalu British jadi agak ribet. Gambarnya nggak terlalu sinkron antara audio dan gambar. Jadi menurut gue nggak tahu problemnya di mana, kenapa nggak terlalu sinkron. Tapi nanti setelah gue edit, setelah kalian lihat, mungkin gue nggak tahu hasilnya kayak gimana ya. Ini kondisi belum diedit, gue lihatnya kayak gitu. Dan itu adalah curhat gadget dari gue. Tadi adalah curhat mengenai Redmi 4 Prime dan Redmi Note 4. Kalau kalian ada feedback apapun, silahkan tulis di komen. Question of the day-nya, menurut kalian Redmi Note 4 dengan Redmi 4 Prime bagusan mana sih? Coba kalian tulis deh di komen. Gue pengen dengar pendapat kalian. Dan juga handphone apa yang kira-kira perlu gue hunting untuk gue ceritain kepada kalian. Entah Xiaomi, entah Oppo, entah Samsung, entah merek apapun. Silahkan tulis aja di komen. Karena di sini nggak ada mending-mendingan. Di sini gue menerima semua brand untuk gue curhatin. Jadi coba tulis di komen kalian pengen kira-kira gue curhatin gadget apa. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di share. Gue nggak akan nolak. Dan thank you buat DV di belakang kamera. Thank you buat Teza Sumendra. Iya. Wisnu Kumoro pamit. Dadah. Pak, pinjam tangannya, Pak.